Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Sahabat Al-Burdah yang semoga selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Melanjuti kajian kita yang lalu tentang hukum-hukum yang berkenaan kepada seorang anak yang baru dilahirkan, dan pada saat ini dalam kesempatan yang sangat mulia ini kami akan menyampaikan kesunahan-kesunahan yang selanjutnya dan beberapa hukum-hukum yang selanjutnya yang harus dilakukan oleh orang tuanya kepada anak yang baru dilahirkan. Maka poin yang selanjutnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wa yundabu ayyuhanna'a al-walid. Disunnahkan ya, bagi kita sebagai pihak keluarga atau tetangga atau saudara mengucapkan selamat kepada orang tuanya yang telah melahirkan kepada anaknya. Bagaimana ucapan yang diajarkan di dalam kitab ini? Yang diajarkan dalam kitab ini adalah barakallahu lak fil mauhubi lak wa syakartal wahib wa balagha ashuddahu wa ruzikta birrah. Ini ucapan yang diajarkan di dalam kitab ini. Ucapan selamat disampaikan kepada orang tua yang baru melahirkan anaknya. Ya, kalau kita semisal dalam kita hidup di negara Indonesia, kita berkata selamat atas putranya yang baru lahir. Semoga Allah kasih keberkahan pada anak yang telah dianugerahi kepadamu, dan juga semoga engkau menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah yang telah memberimu anak, dan juga semoga anakmu ini panjang umur dan diberi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Ini salah satu contoh ucapan yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita ucapkan kepada tetangga, saudara atau famili yang baru melahirkan anaknya. Dan bagi orang yang diucapkan selamat tadi, maka dia bisa menjawab kembali. Diajarkan dalam kitab ini, cara menjawabnya adalah barakallahu lak wa baraka alaik. Ya. Semoga Allah juga memberkahi kepadamu, dan juga semoga Allah memberkahi atas dirimu. Nah ini, atau ya terima kasih, semoga engkau juga memiliki anak yang soleh solehah. Juga semoga Allah memberkahi kepada seluruh anak yang telah Allah anugerahkan kepadamu, dan juga semoga engkau bisa menjadi hamba yang bersyukur terhadap apapun yang telah Allah berikan kepadamu. Ini, jadi ada komunikasi antara satu sama lain. Ya, ada ucapan selamat, kemudian didoakan kembali oleh orang yang telah diucapkan selamat. Ini yang selanjutnya yang harus dilakukan, sunnah hukumnya untuk dilakukan, baik bagi tetangga, saudara dan famili, diucapkan kepada orang yang baru melahirkan. Kemudian kesunahan yang selanjutnya, wa yustahabbu halqu rasil maulud fil yaumis sabi' min wiladatihi wa ayyusamma fihi. Disunnahkan, kita di sini disunahkan untuk mencukur rambut, ya, mencukur rambut anak yang baru dilahirkan fil yaumis sabi', pada hari yang ke-7. Hitungan hari ke-7 ini sejak kapan? Min wiladatihi, sejak kelahirannya. Ya,
Jadi itu anak kalau sudah hari ketujuh, semisal dia lahir di hari Ahad, maka tinggal kita hitung 7 hari ke depan. Disunahkan pada saat itu untuk kita cukur rambutnya dengan botak. Dibotak tuh rambutnya. Ya. Setelah dibotak, diapakan ini rambut? Maka diajarkan di dalam kitab ini, wa yutasaddaqu biwazni sya'rihi zahaban au fiddatan. Maka uangnya disodakohkan. Bagaimana memperoleh uang? Dengan cara menimbang rambutnya, baik nantinya dia sodakoh dengan nilai emas atau dengan nilai perak. Misal ya, saya punya anak, sahabat Al-Burdah punya anak, kemudian rambut anaknya ini dibotak ya. Setelah itu kita datang ke toko emas atau toko perak, minta tolong untuk ditimbang nih rambut. Kata tukang emasnya, wah timbangannya ini 1 gram atau 2 gram atau 3 gram atau 4 gram. Ketika sudah kita mengetahui berapa jumlah bilangan berat dari rambut anak kita, maka ini baru disedekahkan dari jumlah beratnya, baik dengan nilainya emas atau dengan nilainya perak. Misal berapa harga emasnya 1 gram, maka itulah yang dikeluarkan dengan nilai nominal emas. Atau dengan perak, berapa 1 gramnya perak, maka itu yang dikeluarkan oleh orang tuanya. Lagi-lagi ini disunahkan oleh ulama karena bersandar kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya di dalam hadis ini Nabi memerintahkan kepada putrinya yang bernama Sayyidatuna Fatimahuz Zahra. Nabi bersabda, zini sya'ral Husaini wa tasadduqi biwaznihi fiddatan. Nabi bersabda, timbanglah olehmu wahai Sayyidatuna Fatimah akan rambutnya Sayyiduna Husain. Setelah engkau timbang, Nabi bersabda kembali, watasadduqi biwaznihi fiddatan, dan sodakohkanlah olehmu timbangan dari rambutnya Sayyiduna Husain fiddatan, akan perak ya. Ini begitu juga hadis yang kedua, ketika Sayyidatuna Fatimahuz Zahra melahirkan seorang putra yang bernama Sayyiduna Hasan, maka Nabi kembali bersabda, ihliki sya'ra ra'sih fatasadduqi biwaznihi minal wariki. Nabi bersabda ketika cucunya yang bernama Sayyiduna Husain lahir ke dunia, Nabi bersabda kepada putrinya yang bernama Sayyidatuna Fatimahuz Zahra, Nabi bersabda, ihliki sya'ra ra'si, potong, cukur rambut kepalanya Sayyiduna Hasan, kemudian fatasadduqi, sedekahkanlah olehmu biwaznihi minal warak, sedekahkanlah olehmu dengan timbangan rambutnya Sayyidina Hasan minal warik, dari perak ya. Ini kesunahan yang selanjutnya yang dianjurkan oleh orang tuanya ketika anaknya telah lahir ke dunia. Dan juga kesunahan yang selanjutnya yang dilakukan oleh orang tua pada saat anaknya lahir ke dunia, wa ayyusamma fihi, dan juga diberi nama anak pada hari yang ketujuh. Ya, ini pada hari ketujuh sunnah kita berikan nama sang anak. Ini dilakukan semuanya, motong rambut, ngasih nama, ini semua dilakukan ketika apa? Ketika ba'da dzabhil aqiqah, ketika dia menyembelih aqiqah. Aqiqah ini juga adalah hal yang disunnahkan ya. Aqiqah
adalah hal yang disunnahkan. Kemudian berapa bilangan hewan yang harus disembelih pada saat orang tuanya akikah? Maka di sini ada pendapat dari Imam Asy-Syafi'i, ya, dari Syafi'iyah, ulama-ulama yang bermadhab Syafi'i, bahwa anil gulami syatani wa anil unsa syatun, bahwasanya kalau dia memiliki anak laki, kambingnya dua yang disembelih. Tapi kalau anaknya perempuan, maka yang disembelih adalah seekor kambing. Lagi-lagi ini adalah sunnah berlandaskan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis dari Sayyidatuna Aisyah bahwasanya redaksi hadisnya anil gulami syatani mukafiatani wa anil jariyati syatun. Anak laki-laki itu 2 kambing, sementara anak perempuan ini satu kambing. Sunnah yang selanjutnya yang bisa dilakukan oleh orang tuanya setelah anaknya lahir ke dunia adalah wa yustahabbu inda Syafi'iyah ayyakunal khitanu fil yaumis sabi' min wiladatihi, bahwasanya disunnahkan menurut ulama yang bermadhab Syafi'i. Disunnahkan apa para sahabat? Sunnah yang selanjutnya adalah khitan. Nah, khitan apa nih? Kalau orang kita bilang khitan ini adalah sunat, ya, sunnat. Khitan itu disunnahkan pada hari yang ke-7 sejak kelahiran dari anak yang telah lahir ke dunia. Lagi-lagi ini juga berdasarkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi bersabda, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam khatanal Hasan wal Husain yaumas sabi min wiladatihima, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhitan, mensunat kepada 2 cucunya yang bernama Hasan dan Husain pada hari yang ke-7 sejak kelahirannya. Maka khitan yaitu disunnahkan pada hari yang ke-7. Nah, sekarang apa arti khitan ini? Kalau khitan itu pada lelaki, ulama mengharuskan biqatil jilda allati tughattil hasyafah. Jadi khitan ini harus bagi laki-laki nih, ya, sahabat Al-Burdah yang lelaki, maka syarat dari khitan adalah hilangnya atau terpotongnya kulit yang menutupi hasyafah. Ya, ini tahu hasyafah ya, para sahabat. Hasyafah itu bagian depan dari kemaluan. Kalau kulitnya itu kulupnya udah diilangin, nah itu sudah dikatakan sebagai khitan. Itu sunnah kalau di khitan pada hari ke-7. Tapi hukum asal bagi khitan itu adalah wajib. Wa qala Syafi'iyah al-khitanu fardun 'ala dzukur wal inas. Khitan ini wajib baik bagi lelaki dan juga perempuan. Jadi perempuan ini juga khitan, tidak hanya lelaki tapi perempuan juga. Nah, kesunahan tadi, kesunahan yang diperoleh ketika dia dikhitan pada hari yang ke-7, dia akan mendapatkan kesunahan. Mengapa? Karena Nabi pernah mengkhitan kedua cucunya pada hari ke-7 sejak kelahirannya. Lalu apa hikmah dari khitan? Hikmah dari khitan ini setidaknya ada 2. Yang pertama al-mubalaghatu fi thaharah wan nadhafah. Mempersangat, baik itu di dalam bersuci atau wan nadhafah dan bersih. Ini ya. Jadi hikmah khitan yang pertama ini agar supaya kita sangat di dalam menjaga kesucian dan kebersihan,
Mengapa? Karena seandainya ada orang yang khitan, seandainya para sahabat, ada orang yang belum khitan, kemudian dia sudah keluar air mani, ya, semisal nih umurnya udah 15-16 tahun, tapi khitan aja masih ogah, ya, disuruh sunat sama orang tuanya nolak mulu sampai umurnya 15 tahun. Ternyata dia keluar air mani padahal dirinya belum sunat, dirinya belum khitan. Maka pada saat dia mandi wajib, airnya itu harus masuk kepada hasyafah, harus masuk kepada kuluf bagian bawahnya. Mengapa? Karena itu dianggap oleh ulama bagian luar. Makanya kita hikmah dari sunat ini apa? Hikmah dari khitan apa? Al-mubalaghatu fit taharah wan nadhafah. Kemudian hikmah yang kedua adalah tamyizul muslim min ghairih, agar supaya menjadi berbeda antara muslim dengan yang bukan muslim. Ini hikmah yang kedua. Kemudian sunnah yang terakhir, ya, yang terakhir yang bisa dilakukan oleh orang tuanya kepada anaknya yang baru lahir ke dunia. Apa? Wa yusannu ayyuhassinal walid ismal maulud. Disunahkan bagi orang tuanya untuk memberikan nama kepada anaknya dengan nama yang baik. Maka makruh hukumnya memberikan anak dengan nama yang buruk. Semisal dinamain apa anaknya? Syaiton. Nah, ini jangan. Dilihat KTP-nya siapa namanya, Syaitonir Rajim. Jangan, ini makruh. Atau anaknya dinamai apa? Anaknya dinamai zalim. Siapa namanya? Zalim. Nah, itu jangan. Itu makruh hukumnya, memberikan nama yang buruk kepada anak. Maka disunahkan bagi orang tuanya untuk memberikan nama yang baik kepada anak yang baru dilahirkan. Mengapa? Karena ada hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi bersabda, innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fahassinu asma'akum. Nabi bersabda bahwasanya kalian kelak pada hari kiamat akan dipanggil dengan nama-nama kalian dan juga dengan nama orang-orang tua kalian. Maka Nabi berpesan, fahassinu asma'akum. Oleh karenanya perbaguslah nama-nama kalian. Maka apa nama yang paling afdol? Nama yang paling afdol adalah Abdullah atau Abdur Rahman. Mengapa? Karena lagi-lagi ada hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabbul asma ilallahi ta'ala Abdullah wa Abdur Rahman. Nama-nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Abdullah dan Abdur Rahman. Itulah para sahabat, beberapa hukum atau kesunahan yang bisa dilakukan oleh orang tuanya ketika anaknya telah lahir ke dunia. Semoga kajian Al-Burdah ini bisa memberikan manfaat dan barokah. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jika ada pertanyaan seputar mengenai keagamaan, bisa langsung ditulis di dalam kolom komentar atau DM ke IG Al-Burdah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.